Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Hardi Hud beserta seluruh majelis guru, para asatiz, pimpinan, wali kelas, Bapak Ibu wali murid, anak-anakku santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis. Insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang senang maupun yang terkejut. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kain yang sudah dirajut. Sudah lama saya berceramah, rasanya inilah yang paling terkejut. Sampai-sampai curiga dalam hati saya, jangan-jangan sengaja dibuat panitia. Tinggal menunggu video viralnya aja beberapa hari yang lalu. Tapi apapun yang terjadi, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita bangga anak kita banyak menghafal ayat. Anak saya ini hafal 30 juz Pak Ustadz. Kalau anak kita ini hebat luar biasa, IQ-nya tinggi, hafalannya banyak, maka sesungguhnya yang paling kuat hafalannya adalah YouTube. Yang paling kuat hafalannya adalah Google. Buktinya apa? Selama 2 tahun ini kita diajarkan bagaimana anak-anak kita alumni dari pendidikan online. Jilbabnya rapi, bajunya rapi, tapi pakai celana pendek. Kenapa begitu? Karena yang tampil hanyalah sepotong badannya saja. Jadi memang betul kata para ulama, laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan orang yang banyak meriwayatkan. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Sunan Abi Dawud, hafal Sunan Tirmizi, hafal Sunan Nasai, hafal Sunan Ibnu Majah, hafal Muwatta Malik. Ilmu adalah ketika dia sebanding, bersanding, sama sejalan dengan adab. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Tak ada ayat memuji wahai engkau Muhammad yang kalau solat tegak sampai bengkak kakinya, tak ada. Tak ada ayat mengatakan wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang solat sampai hitam keningnya, tak ada. Tapi apa kata Allah memuji Nabi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak engkau amat sangat sempurna. Dan Nabi pun ketika diutus untuk kita, dia mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak. Jadi kalau ibu, bapak wali santri merasa mengirimkan anaknya ke ulul ilmi insan cendikiah, betul loh? Ulul ilmi cendikiah, UIC. Kalau kita merasa bahwa mengirim anak kemari hanya sekedar menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal fikih, hebat dalam bidang ilmu pengetahuan, kekeliruan terbesar. Karena orientalis itu juga, oriental artinya timur. Orientalis orang-orang barat yang belajar ilmu tentang timur. Maksudnya belajar Islam. Yang tujuannya ingin mencari-cari kelemahan-kelemahan Islam. Bahkan pura-pura masuk Islam, tinggal di Makkah sampai 6 bulan, berjumpa dengan ulama-ulama besar Indonesia yang ada di Makkah. Kita mengenal ada orang Sumatera yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dijumpainya si Ahmad Khatib. Ada namanya ulama Banten yang disebut sebagai ketuanya ulama di Hijaz, Makkah dan Madinah, Sayyid Ulama Al-Hijaz, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dijumpainya 6 bulan dari Makkah berkeliling talaqi, sampai akhirnya dia pulang dan kembali murtad. Waktu itu dia dikenal dengan nama Syekh Abdul Ghafur. Setelah dia murtad balik ke agamanya yang lama, namanya Snok Horgrony. Pergi dia ke Aceh, dia obok-obok Islam di sana, lalu kemudian kembali ke Amsterdam, mati dalam keadaan kafir. Jadi punya anak yang punya hafalan yang luar biasa bagus.
punya anak yang ijazahnya banyak, impian setiap orang tua. Tapi nanti baru kita merasa akhlak anak ini ketika dia pulang ke rumah, dia cium tangan ibu, dia muliakan, belum lagi azan berkumandang, dia sudah siap pakai baju koko pergi ke masjid. Ketika disuruh mau patuh dan taat, disitulah baru ibu bapak merasakan inilah buah daripada pesantren. Itulah doa yang kita panjatkan selalu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ingin anak-anak yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati. Saya berjumpa dengan bapak-bapak sudah tua, kira-kira umur 70 tahun. Ustaz tahu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun? Saya bilang tahu. Saya selalu membaca doa itu. Saya hafal ayat itu sudah lama. Itu ayat doa dari Al-Quran. Saya pun mengajarkannya dalam pengajian. Maknanya Ustaz tahu. Saya bilang tahu. Saya Pak Ustaz punya anak ini banyak. Ada yang kaya, mobilnya mewah, datang ke rumah bawa hadiah, makanan, kue-kue mahal, tapi hati saya panas, mata saya panas nengok dia Pak Ustaz. Kenapa? Dia tak bertudung, celananya sempit, anak-anaknya tak dididik dengan baik. Tapi ada anak saya yang biasa-biasa saja Pak Ustaz. Datang ke rumah biasa-biasa saja, tapi mata saya sejuk menengok dia. Anak-anak pakai tudung, baju panjang, cucu-cucu saya dididiknya dengan baik. Baru di situ saya paham, banyak ternyata ayat-ayat yang kita hafal, hadis-hadis yang kita tahu, baru dipahami setelah berlalunya waktu. Saya yakin dan percaya ibu bapak punya pengalaman yang berbeda, melihat anak-anak ini pulang ke rumah, merasakan sejukan hati, ketenangan mata, membuat kita selalu berdoa pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan anak-anak kita yang kita titipkan ke para ustadz, para asatis ini semuanya anak-anak yang berakhlakul karimah insyaallah. Pendidikan yang bisa menjaga anak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tinggal satu, pesantren. Kalau ada yang mengatakan kami Pak Ustadz sekolah kami full day, betul. Jam 7 pagi dititip, jam 4 sore pulang, jam 5 dijemput bapaknya, selesai. Tapi tidur malamnya, bagaimana dia bangun tahajudnya, bagaimana dia sarapan paginya, yang memperhatikan bagaimana tidurnya miring ke kiri apa ke kanan, tidurnya jam berapa, bangun tahajudnya bagaimana, apakah dia mandi atau tidak, bagaimana cara berpakaiannya, itu hanya tinggal satu lagi di dunia ini. Lembaga itu bernama pesantren. Memang banyak sekolah bernama boarding school, berasrama, tapi pendidikan agama yang ditanamkan tauhidnya, akidahnya, akhlaknya, tiga yang utama dalam pendidikan. Sesuai dengan hadis Nabi ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama ditanyakannya akhbirni anil Islam. Itulah dia hukum halal haram, fikih solat, fikih zakat, fikih puasa. Yang kedua akhbirni anil iman. Itulah dia iman tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir. Yang ketiga adalah akhbirni anil ihsan. Itulah dia ihsan, berakhlakul karimah. Walaupun ibu tidak ada, walaupun bapak tidak ada, tak akan dibawanya laki-laki yang tak mahram kalau anak itu perempuan. Tak akan berjalan dia dengan perempuan yang tidak mahram kalau anak itu laki-laki. Karena kita sudah menanamkan di dalam hati dan pikirannya ihsan. Aslinya yang bertanggung jawab pendidikan anak ini adalah kita. Saya, istri saya bertanggung jawab. Tapi kemudian karena kesibukan satu dan lain hal, maka kita titipkan dia kepada orang yang lebih mengkhususkan, menspesialisasikan diri dalam pendidikan anak-anak. Inilah dia pondok pesantren. Yang awal-awalnya dulu para sultan-sultan, raja-raja di bumi Jawa, mereka meletakkan anaknya kepada kiai, kepada ulama, karena mereka ingin anak ini nanti menjadi baik. Lalu ulama pun mengajar mereka. Beda dengan tradisi tempat lain. Kalau di tempat lain, ulama itu yang dipanggil ke istana untuk mengajar anak-anak mereka. Tapi di Nusantara zaman itu tidak demikian. Mereka yang punya kekuasaan, punya jabatan, khawatir anak ini nanti tidak betul. Karena kalau dia ditinggalkan di rumah, dia menjadi anak yang manja. Penyakit yang kita khawatirkan diderita anak-anak kita bukan COVID. Penyakit yang mengerikan menderita anak-anak kita bukan penyakit kanker. Penyakit yang mengerikan adalah penyakit anak tak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Anak yang tak pandai mengangkat piring nasinya dari atas meja makan ke dapur. Anak yang tak pandai melipat selimutnya. Anak yang tak pandai meletakkan di mana anduknya.
Inilah anak-anak yang tak pandai menata hidupnya setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pesantren itu dididik dia semua, adat, sopan santun, tata krama. Kalau dia diletakkan di rumah, disediakan kamar yang besar, lengkap dengan handphone, TV, gadget, lengkap dengan wifi-nya, kendaraan pribadi, ada supir, kita menyangka sedang membahagiakan kita. Kita sedang silap dan salah. Kita sedang menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Dia tak pandai berkomunikasi, dia tak pandai menempatkan diri, dia tak pandai memposisikan diri. Setelah kita mati, dia menganggap dirinya adalah raja di raja yang paling mulia. Semua adalah pembantu dan budak hamba sahaya. Tak 1, 2, 3 kita berjumpa dengan budak-budak anak-anak seperti ini. Kenapa? Karena dia merasa dialah raja di rumahnya. Bapaknya pembantunya, ibunya adalah budaknya, semua orang-orang di bawah tapak kakinya, maka dia yang paling tinggi, paling hebat. Na'udzubillah. Tapi kalau diletakkan di pesantren, di sini tak dibedakan antara anak siapapun, semuanya sama di hadapan hukum pesantren, semuanya sama di hadapan bapak ibu guru para ustadz. Maka ibu yang sudah memasukkan anaknya ke ulul ilmi cendekia, maka dia sudah menyelamatkan satu generasi. Generasi ini dibagi 3. Generasi yang pertama adalah generasi pejuang. Generasi yang kedua adalah generasi penikmat. Generasi yang ketiga adalah generasi penghancur. Jadi kalau ada di antara bapak ibu datang ke Batam, berusaha bagaimana dulu bertungkus lumus, tunggang langgang mencari kehidupan, ini generasi pejuang. Sampai generasi anaknya sekarang, ini generasi penikmat. Nanti giliran cucunya generasi penghancur. Dalam generasi kerajaan juga begitu, generasi yayasan juga begitu, generasi kehidupan juga begitu. Siklus 3 ini selalu berjalan. Pejuang, pontang-panting, penikmat, hanya menikmati, penghancur karena tidak dididik dengan baik. Makanya banyak orang-orang kaya, orang-orang hebat, para kiai, dia tidak mendidik anaknya di pesantren dia. Walaupun di sana cukup, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai S1 ada di situ. Kenapa dititipnya ke kiai lain? Kenapa dititipnya ke pesantren lain? Karena kalau di situ dia akan menjadi raja, dia akan menjadi angkuh, akan menjadi sombong. Bahkan saya sendiri pun, anak-anak saya tidak akan saya didik di pesantren tempat saya. Kenapa? Karena kalau di tempat saya, guru-guru itu akan segan menegur dia. Karena orang tahu, ini anak ustadz. Tapi kalau di tempat lain, perlakuan akan sama. Ini yang disebut dengan pendidikan adab. Pendidikan bukan hanya sekedar berapa ayat yang kau hafal, berapa hadis, berapa bagaimana cara pidato, berceramah. Ini sesuatu yang mudah. Orang Jepang dia tak terlalu pusing kalau anaknya tak pandai bahasa Inggris. Dia panggil orang Inggris, orang Amerika, kursus anak ke rumah, selesai. Mereka tidak terlalu khawatir kalau anaknya tak bisa fisika matematika. Panggil itu pakar fisika matematika, datangkan ke rumah, belajar kursus, selesai. Tapi mereka paling khawatir kalau anaknya tak pandai ngantri. Dia khawatir kalau anaknya tidak siap menjalani kehidupan. Alhamdulillah kita di sini tadi sudah contoh langsung siap menghadapi kehidupan. Buktinya apa? Roboh pentas nih, tak ada satupun yang pingsan. Macam tak ada kejadian saja. Semua berjalan. Dan pantun Bang Hardi tak ada yang hilang. Inilah yang sedang kita buat anak-anak kita ini. Tapi saya dengan segala kelemahan saya insya Allah kalau disuruh tablik akbar di tanah lapang, stadion, tak takbur, tak angku, tak sombong, sanggup saya. Tapi kalau disuruh mendidik anak-anak, apalagi anak-anak dari mulai yang level paling rendah TK, terus terang tak sanggup. Pernah saya diundang ke TK, sejak itu taubat saya tak mau lagi. Tak ada satupun anak TK itu yang peduli. Wal awwal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. 5 menit saya bercakap, mereka semuanya bercakap pula sesama dia, ketawa pula sesama dia. Akhirnya saya panggil pawangnya, kepala TK. Kecil aja ibu tuh, tepuk tangan dia 3 kali, diam semua buaya-buaya. Begitu juga dengan anak-anak kita ini. Kalau ibu bingung nanti pulang ke rumah kenapa anak ini menjadi buas, tinggal telepon aja pawang yang ada di sini. Insya Allah. Yang paling mengerikan adalah ketika anak ini buas tapi tak ada pawangnya. Siapa yang mau kita telepon? Kalau masih ada pawangnya, kita datangkan dia. Assalamualaikum Ustadz. Ya, bisa Ustadz datang makan ke rumah kami, silaturahim. Padahal sebenarnya adalah anak ini mau kita bicarakan. Ada orang yang diseganinya, ada orang yang ditinggikannya seranting, ada orang yang didulukannya selangkah, ada orang yang dibuatnya tempatnya bersandar, tempatnya bernaung.
Siapa itu? Kiainya, gurunya. Ada orang yang dia segani. Ustaz Somad, ini sekarang kita berhadapan dengan seorang pejabat, tentang orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang kaya. Saya selalu bertanya, ada tak orang yang dia segani? Siapa tokoh masyarakat yang diseganinya? Ada dulu Pak Ustaz, tapi udah mati. Emaknya dia pun tak takut. Ayahnya, sama ayahnya pun dia melawan. Gurunya, dia tak ada percaya sama guru siapapun. Ada satu orang yang dia segani Pak Ustaz. Siapa? Dukunnya. Siapa lagi yang bisa menegur manusia? Jadi solusi menanamkan iman kepada anak-anak kita, benteng terakhir pertahanan umat ini adalah pesantren. Bapak Ibu wali santri yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, maka bersyukurlah kalian sudah menyelamatkan satu generasi. Karena kalau mereka sudah 6 tahun dididik di sini, tamat mereka di sini, nanti dia akan terbang sejauh mata memandang. Beberapa lama kunjungan yang lalu saya kemari dibacakan prestasi-prestasi, menang olimpiade matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, debat-debat beberapa bahasa. Anak-anak kita di sini Masya Allah tabarakallah. Begitu juga dengan anak-anakku sekalian yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalian di sini bukan karena orang tua tak sayang. Jangan sampai sore-sore jam 6 kalian menong di bawah pokok kayu menganggap kalian adalah anak adopsi, anak angkat, anak terbuang. Jangan-jangan sebetulnya aku ini dulu anak yang dibuang dalam kardus, dititipkan di halaman masjid. Kenapa aku dibuang kemari, orang tuaku tak sayang? Saya jumpa dengan seseorang, bapaknya orang kaya. Saya disekolahkan, dikirim ke luar kota, ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya Pak Ustadz. Dan saya tidak dibelikan mobil, saya naik angkot. Padahal mobil orang tua saya banyak di rumah. Saya tanya, kenapa begitu? Belakangan baru saya sadar, orang tua saya sayang dengan saya. Dia ingin saya tahu harga uang. Saya jumpa dengan beberapa, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Maka saya ketemu lagi dengan bapak-bapak. Ustaz Somad, anak saya suruh buka restoran depan rumah. Satu bungkus harga 6.000, modal 10.000. Rugi itu Pak Haji. Tujuan saya bukan untuk cari untung. Saya suruh anak itu kerja, pagi dia belanja, dia mengontrol semua, menengok siapa yang masak, semua menghitung duit, supaya dia tahu berapa nilai uang. Sebab anak-anak ini sama seperti menyiramkan air ke pasir. Siramkan air ke pasir, habis, dia tak tahu nilai duit itu berapa. Yang tahu dia kalau ada duit orang tua sayang, tak ada duit orang tua tak sayang. Ketika libur bawa ke mall, tak salah. Libur bawa ke danau, tak salah. Libur bawa ke laut jalan-jalan, tak salah. Libur bawa menyelam, tak salah. Tapi bawa anak ke panti asuhan, supaya dia menengok bagaimana orang tak ada ayah, tak ada emak. Kalian yang belum dibawa ke panti asuhan setelah ini siap-siap. Nanti dia bertanya, kemana kita ini mak? Kemana kita ini ya? Ini ke tempat saudara-saudara kalian yang sebaya dengan kalian, tapi mereka diuji Allah, ayahnya tak ada. Kalian diuji Allah dengan keberadaan yang luar biasa. Di situ nanti pulang dari panti itu, anak ini insya Allah dia akan lebih sayang ke ibu, dia lebih sayang ke bapak. Karena kalau hanya diberikan saja semua kebutuhan dia, na'udzubillah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa tolong meruqyah Pak Ustaz? Mohon maaf, saya belum pernah lagi meruqyah, tapi kalau terpaksa bisa. Apa masalahnya ini? Doanya Pak Ustaz. Doa apa? Doa bagaimana supaya anak saya ini berhenti main game online. Belum pernah saya baca hadis lagi, Allahumma inni a'udzubika min game online. Azan tak peduli, ke masjid tidak, mandi tidak, makan tidak, sekolah tak masuk, asik di kamar Pak Ustadz. Besar layar televisi di kamar, besar Pak Ustadz. Punya handphone dia, 2 biji saya belikan Pak Ustadz. Paketnya penuh, tak pernah kosong Pak Ustadz. Siapa yang membelikan? Saya Pak Ustadz. Sekarang anak ini begini, siapa yang salah? Ustadz. Orang tua tak bertanggung jawab. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak-anak ini lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak ini lahir sudah dalam keadaan Islam. Jadi kalau ada orang tua mengatakan, mari kita tanamkan iman dan Islam ke dalam diri anak kita, salah total. Karena ibu mengandung anak bukan 0, 0 kertas putih, bukan. Anak-anak itu sudah Islam. Anak itu sudah Islam sebelum masuk ke rahim ibu. Anak itu sudah Islam sebelum ibu berjumpa dengan bapak. Anak itu sudah Islam di alam ruh, alam arwah.
Ketika itu Allah mengambil perjanjian di antara semua roh, roh bapak, roh ibu, roh anak perempuan, roh saya, roh ustadz, semua roh. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Setelah roh bersaksi, barulah ditiupkan dia ke rahim ibu, barulah ibu dengan bapak berjumpa menikah, lalu kemudian dengan akad yang sehat, yang sahih, lalu kemudian ibu pun mengandung, ditiupkanlah roh ke sana. Maka sesungguhnya ibu bapak tidak disuruh untuk menanamkan iman Islam, hanya menjaga iman yang sudah ada di dalam. Tanam-tanaman ini kalau tak jaga, tak disiram, tak dirawat, dia akan mati. Maka perlu dijaga. Kita hanya disuruh Allah Subhanahu wa taala, fa'abawahu, kedua orang tuanya ibu dan ayahnya, yuhawwidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Tidak ada dalam hadis itu mengatakan ayah ibunya lah yang menjadikan anak ini Islam, tak ada. Carilah hadis yang mengatakan ayah ibunya membuat anak ini Islam, tak ada. Karena anak ini sudah Islam. Makanya kalau ada ayahnya tak Islam, emaknya tak Islam, meninggal anak itu sebelum akil balik, anak itu masuk surga. Dalam Quran dikatakan wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang membawa makanan penghuni surga. Itulah anak kecil orang tak beriman yang mati dia tetap masuk surga. Atau dia cacat, atau dia akalnya tak berfungsi, maka dia tetap masuk surga sebelum akil balik. Sesudah akil balik, akalnya dituntut untuk mencari ulama, mencari Islam, mencari pelajaran, mencari kebenaran, mencari tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang merusak anak ini, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Anak itu sudah Islam, ibu yang merubahnya jadi Majusi. Anak itu sudah Islam, bapak yang merubahnya jadi Yahudi. Anak itu sudah Islam, kalian hai bapak ibu yang sudah merubahnya menjadi Majusi. Maka kita hanya menjaganya. Jangan buat anak ini confused, bingung melihat dunia. Di sini dia diajarkan pakai kain sarung, pakai celana panjang, pakai baju panjang. 6 bulan 1 semester, 2 semester 1 tahun, 7 tahun, 6 tahun dia belajar di sini. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, baca kitab. Begitu dia pulang ke rumah, ditengoknya bapaknya pakai celana pendek. Dia bingung, mau disalahkannya ini ayahnya. Ada ayah biologis, ada ayah teologis. Ada ayah yang membesarkanmu dengan uangnya, dengan hartanya, tapi ada ayah yang menjaga imanmu dan akidahmu. Ketika bertentangan antara keduanya, siapa yang kau ikut? Yang kau ikut yang paling kuat dekatnya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ini diajar di sini pakai jilbab yang panjang, tuduh labuh, baju kurung, sopan santun, tata krama, tak ada dekat-dekat dia dengan laki-laki. Jauh. Di sana laki-laki, di sana perempuan. Jangan sampai begitu mereka pulang ditengoknya emaknya rambutnya macam sarang tawon 3 warna merah kuning kelabu. Di sini diajarkan dia tak boleh berkuku panjang, kuku pendek, karena kuku panjang tempat duduk setan. Tiba-tiba dia pulang ditengoknya kuku emaknya panjang. Di sini diajarkan dia tak boleh colak-colek dengan laki-laki yang tak mahram. Tiba-tiba pulang dia ke rumah ditengoknya emak dengan kawan-kawannya reuni pukul-pukulan. Kiki. Dia menjadi generasi yang kebingungan apa yang terjadi ini sebenarnya. Di sini dia diajarkan la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Sampai pulang ke rumah ditengoknya emaknya, ayahnya minum tegak berdiri sambil ketawa. Dia pun di kamar berpikir, siapa yang setan sebenarnya? Di sini dia diajarkan idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kamu minum pakai tangan kanan. Wa idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau makanlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yashrabu bishimali wa ya'kulu bishimali. Karena setan makan pakai tangan kiri. Tiba-tiba sampai di rumah dia tengok dengan entengnya saja orang tua mengambil buah pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, menyuap pakai tangan kiri. Lama-lama anak ini pun baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kata dia. Siapa yang merusak mereka? Kita. Uang memang membuat orang bahagia, tapi uang tidak selamanya membuat orang menjadi terdidik, menjadi berakhlakul karimah. Jadi kalau ibu bapak kebetulan dititipkan Allah Subhanahu wa taala rezeki, maka rezeki ini adalah amanah dan dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Rezeki terbesar yang mengalir walaupun kita sudah mati adalah waladun solehun, anak yang soleh. Pagi, petang, siang dan malam ibu berdoa kepada Allah, sujud di tengah tahajud, jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah.
6 tahun proses perjalanan ini, tak lama. Saya pertama kali dibawa Ustadz Haruna Hasyim kemari rupanya 2013. Sekarang sudah 2022. Setahun 2 kali bolak-balik. Ternyata sudah tahun depan 2023, 10 tahun saya bolak-balik ke Batam. Artinya apa? Yang dulu pertama saya datang kemari dia kelas 1 sanawiyah, kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 10 tahun berarti sudah selesai satu generasi S1. Yang S1 inilah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, masuk PNS, polisi, tentara, dokter spesialis, pengacara. Jadi kalau rusak anak SMP sekarang, begitulah Indonesia, Batam, Kepulauan Riau 10 tahun akan datang. Kalau kita tengok ada anak SMP sekarang cabut, ngelem ke mall, pakai sabu-sabu, pakai narkoba, ngebut, pacaran sekarang 2022. Berarti 2032 itulah generasi yang hancur, satu generasi. Kita sudah meninggalkan. Kalau ada tiang, retak tiang itu, tinggal kita katakan, panggil arsitek, robohkan tiang, ganti tiang baru. Kalau ada, tak usahlah jauh-jauh ngasih contoh Pak Ustadz, ke bawahnya aja, ya ke bawah. Kita tinggal panggil satu tukang, satu teknisi, betulkan ini, selesai. Tapi kalau anak tak bisa. Tak mungkin kita katakan, panggil Pak Dokter tolong suntik mati. Satu generasi rusak, maka kita akan merasakannya. Yang paling membahayakan adalah dia generasi yang rusak dan dia punya kekuasaan. Rusak satu bangsa. Dia generasi yang rusak dan dia punya harta kekayaan. Hancur semua anak buahnya. Zalim, aniaya, buat dosa, maksiat. Banyak perbuatan-perbuatan, kata-kata yang tak layak saya sebutkan di sini. Karena menjaga tata krama, sopan santun, budi bahasa, maka ini merupakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, laki-laki kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap kamu akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.